Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Renungan Embun Pagi hari ini bertema kemurahan Allah. Sahabat terkasih, seorang remaja bernama Jadav Payeng tergerak untuk menanam pohon setelah banjir besar yang melanda negara bagian Assam, India pada tahun 1979. Bencana tersebut menyapu pohon-pohon yang ada di tepian sungai dan banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Dia juga melihat burung-burung migrasi yang semakin jarang terlihat di hutan dekat rumahnya. Menurut tetua desa, ini terjadi karena berkurangnya lahan hutan. Atas petunjuk tetua desa pula, Payeng mulai menanam pohon pertamanya kala itu di lahan tandus di Pulau Majuli. Bertahun-tahun setelahnya, selama 40 tahun, Payeng dengan tekun terus menanam bibit pohon di pulau tersebut. Setelah beberapa dekade, bibit-bibit pohon yang ditanam Payeng telah menjadi bagian dari hutan seluas 550 hektar. Impiannya, ia ingin menanami Pulau Majuli dengan pohon dan akan terus dilakukannya hingga akhir hayatnya. Mendengar kisah ini, salah satu pertanyaan yang muncul adalah, apa yang dia peroleh dengan yang sudah dilakukannya selama ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita semua membaca bagian Alkitab dari Keluaran 12 ayat 25 sampai dengan ayat 28, yang demikian bunyi firman itu. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Orang Israel pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian mereka lakukan. Dari bacaan tersebut kita belajar, hanya karena kemurahan Allah umat Israel terselamatkan. Dari itulah yang didatangkan olehnya. Dan umat hanya dituntut mendengar, melakukannya tanpa berbantah-bantah. Dan kemauan serta kesetiaan umat melakukan perintah Allah ternyata menjadi bagian dari ibadah umat kepada Allah. Berkat dari kemurahan Allah juga tidak hanya dirasakan oleh umat pada saat itu, tetapi juga sampai kepada anak cucu mereka, di mana mereka harus menceritakannya betapa Allah begitu penuh kemurahan, sehingga mau menyelamatkan mereka. Nah, bagaimana dengan kita ketika merespon dan menanggapi kemurahan Allah dalam kehidupan yang kita jalani selama ini? Atau masihkah kita bertanya-tanya dan berbantah-bantah kepada Allah, seolah-olah Dia tidak memberikan anugerah dan kemurahan hatinya, mengingat dan melihat begitu banyaknya persoalan dan kesulitan hidup yang kita jalani. Bahkan momen Paskah yang baru saja kita lewati pun mungkin belum sepenuhnya menggerakkan hati kita untuk bersyukur bahwa demikian besarnya kemurahan Allah dalam sepanjang hidup kita. Kematian dan kebangkitan Kristus hanya sekedar pengingat dan sebuah perayaan. Tetapi hati kita masih ditempatkan pada sebuah pertanyaan besar. Jika Allah penuh kemurahan, mengapa saya masih hidup seperti ini? Momen Paskah pun masih berlanjut pada peristiwa kenaikannya ke surga, dan akhirnya tibalah Allah mencurahkan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Ini semua bukti bahwa kita masih menanti akan kemurahannya yang terus akan diberikan dalam kehidupan ini dan sampai masa yang akan datang. Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh Jadav Payeng dalam ilustrasi yang kita dengar di awal, ia tidak hanya fokus pada kesusahannya sendiri. Kepeduliannya tersentuh oleh situasi dan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Ia mengambil tindakan yang hasilnya belum tentu ia rasakan saat itu, dan disertai dengan keterbatasannya yang tidak mendukung saat itu. Tetapi berkat ketekunan dan kegigihannya, setelah melewati masa yang panjang, bertahun-tahun, ia bisa melihat dan merasakan hasilnya.
Ia menanam, Allah yang menumbuhkan. Hasil dari usaha yang dilakukan oleh Jadah Payeng menunjukkan kemurahan Allah, tidak hanya pada dirinya, tetapi terutama juga bagi banyak orang di sekitarnya. Melalui renungan yang kita dengar saat ini, saya mengajak kita semua para pendengar dan pencinta renungan Embun Pagi untuk mau senantiasa merasakan kemurahan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Bersyukur atas kemurahannya melalui respon dan tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kepedulian kepada orang dan keadaan di sekitar yang membutuhkan karya kita. Lakukan dengan tekun, taat, dan setia, dan imani bahwa yang kita lakukan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang baru saja kami rayakan kebangkitan-Mu dari kematian di momen Paskah, yang kami juga masih menantikan akan tercurahnya Roh Kudus di momen Pentakosta, yang akan membarui hidup kami. Semoga hal ini tidak hanya sekedar menjadi seremonial, tetapi kami mampu menghayatinya sehingga mewujud dalam tindakan dan karya yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan kami saja, tetapi bagi orang dan keadaan di sekitar kami yang sungguh membutuhkan tindak dan laku kami. Ajar kami senantiasa mau peduli seperti Tuhan yang peduli, sehingga memberikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan respon yang kami syukuri anugerah dan kemurahan-Mu dalam tindakan dan karya yang seturut dengan kehendak-Mu. Semoga itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah kami kepadamu. Inilah doa kami, dan mampukanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihinya, demikian renungan saat ini, dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Salam.